Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia yang kalau kita hitung kenikmatan itu tidak akan pernah habis. Karena nikmat yang Allah berikan itu datang ke kita dalam spektrum yang kontinu, bukan dalam spektrum yang diskrit, tidak bisa dikuantifikasi. Kalau kita jadikan pohon-pohon sebagai pena, kemudian lautan sebagai tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan pernah habis nikmat-nikmat itu dituliskan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, kepada qudwah hasanah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, hingga kita semua sebagai umat beliau di akhir zaman. Tadi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita semua merayakan kemenangan. Baik itu laki-laki dewasa, wanita-wanita dewasa, remaja, anak-anak, semua di hari ini bersukacita. Karena pada hari ini kita semua telah berhasil insya Allah dengan baik melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui. Tak lupa kami juga mengucapkan pada hari yang fitri ini, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada bulan suci kemarin kita sudah dididik Allah Subhanahu wa taala. Suatu proses yang tentunya tidak mudah. Proses yang membutuhkan tadhiyah, proses yang membutuhkan pengorbanan. Di siang hari kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan lidah kita, lisan kita, menahan tangan kita, kaki kita dari sesuatu yang bisa mengurangi ibadah Ramadan. Kemudian di malam hari kita juga memperbanyak ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kita laksanakan qiyamul Ramadan, kita laksanakan tadarus atau tilawatil Quran. Itu semua perjuangan yang tidak mudah. Termasuk juga kita melaksanakan makan sahur sekitar jam 3, jam setengah 4. Apalagi mungkin di sini ada bapak ibu yang punya anak-anak kecil yang baru belajar berpuasa, tentunya tidak mudah mengkondisikan itu semua.
Maka pada hari ini, alhamdulillah, disinilah hari kita mendapatkan suatu kemenangan spiritual yang semoga dengan ini kita menjadi pribadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pribadi yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Kita kembali ke Quran, ke ayat Al-Quran terkait dengan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kunci yang ingin dicapai dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ramadan, sebagian ulama mengatakan Ramadan adalah bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah. Dalam konteks pendidikan Islam terdapat 3 terminologi. Yang pertama adalah ta'lim, kedua adalah ta'dib, dan ketiga adalah baru yang namanya tarbiyah. Ta'lim lebih menekankan pada transfer of knowledge, transfer ilmu. Siapa sumber ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan suci Ramadan kita diharapkan keilmuan kita meningkat. Pemahaman kita mengenai berbagai hal, termasuk juga mengenai keislaman juga meningkat. Allah sediakan waktunya, momen inkubasinya pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah ta'bid, transfer of value. Dalam konteks ta'bid, yang disasar adalah pembentukan adab, pembentukan akhlak. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk kita memperbaiki adab kita, memperbaiki akhlak kita. Dan yang konteks ketiga adalah at-tarbiyah. Tarbiyah merujuk pada konteks penumbuh kembangan potensi peserta didik. Dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari sebelumnya tidak terampil menjadi terampil, dari sebelumnya belum optimal menjadi optimal. Dengan demikian, melalui syahrut tarbiyah kemarin, kita diharapkan bisa bertransformasi dari yang tadinya mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan, menjadi pribadi yang lebih baik. Konteks takwa yang tadi terdapat pada akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu dalam bahasa Arab merujuk pada istilah waqa, yaqin, dan wiqayah, yang artinya takwa itu memelihara atau menjaga diri, memiliki makna melindungi sesuatu dari sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan segala larangannya. Ini yang ingin dituju. Lalu kemudian, kalau kita sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa, apa yang Allah janjikan? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, Allah sampaikan di sini, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan pada hadis kursi, firmankan pada hadis kursi. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindungi. Itulah jika kita menjadi berusaha dengan kuat sebisa mungkin menjadi orang yang bertakwa, sehingga Allah kemudian mencintai kita, maka Allah akan menjamin berbagai hal yang tadi termaktub dalam hadis tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bulan Ramadan merupakan bulan kita untuk bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita tidak boleh melihat kehidupan sebagai sesuatu yang parsial, sesuatu yang juz'i. Tapi kita harus melihat sebagai sesuatu yang syamil, sesuatu yang sumul, sesuatu yang kafah, bahwa kehidupan ini antara dunia dan akhirat itu tidak dipisahkan satu dengan lain. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 200, ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang doanya kepada Allah itu meminta kebaikan dunia saja, sehingga dia hanya mendapatkan itu, tidak dapat apa-apa lagi. Allah larang, jangan seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, kita harus integrated. Harusnya di ayat 201-nya yang kita kenal sebagai doa 10 jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan dibebaskan dari siksa. Jadi seorang muslim yang baik, dia tidak melihat, tidak mengkapri-kapri. Jangan membenturkan, kalau konteksnya mahasiswa, antara prestasi belajar, prestasi akademik dengan kesolehan, dengan ibadah. Saya mah sering kuliah aja, sholat tepat waktu 5 kali sehari. Tapi dia lupa pada akademik. Bukan seperti itu. Kejayaan Islam dibangun khususnya pada masa the golden age of Islam, dinasti Abbasiyah, adalah manusia-manusia muslim yang integratif, kokoh imannya, kuat sakofahnya, fikriyahnya, dan juga jasadnya juga kuat, manusia yang integratif. Nah, kemudian proses transformasi ini perlu kita terapkan baik pada level individu, level keluarga, dan juga level kita sebagai masyarakat. Kalau kita analogikan, misalnya kita lihat suatu molekul protein, mungkin ini sebagian teman-teman, adik-adik, bapak ibu ada yang bidangnya ke arah biologi, biochemistry akan sangat akrab dengan molekul protein. Protein fungsional misalnya adalah enzim. Molekul protein itu ada 4 struktur. Struktur pertama yang dinamakan struktur primer terdiri dari rangkaian asam amino. Kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, masing-masing kita adalah asam amino dari polimer, dari makromolekul, dari protein bangsa Indonesia. Kemudian pada momen yang tepat kita membentuk dimer, kita menikah misalnya. Itulah dimer, dipeptida. Kemudian lahirlah anak-anak kita, jadilah kita oligopeptida. Kemudian semakin berkembang, jadi kita makromolekul protein. Sehingga kita tidak bisa untuk memisah-misahkan kita hanya untuk diri kita sendiri, apakah juga untuk masyarakat. Dalam konteks transformasi untuk diri sendiri, salah satu poin penting dari sekian banyak poin adalah pentingnya kita ketika bulan suci Ramadan itu tidak ada yang tahu kita berpuasa atau tidak
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya nauzubillah min ada orang misalnya tidak ada di sini. Ada orang misalnya dia kelihatannya berpuasa tapi di belakang mungkin minum atau makan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk melakukan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Dan juga sebaliknya. Kemudian ini dirumuskan oleh Newton dalam hukum ketiganya, yakni gaya aksi reaksi. Apa yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita sendiri dalam konteks kita interaksi dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, maka Allah akan berikan di sini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses. Kalau kita katakanlah sekarang adik-adik mahasiswa, generasi muda ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat di masa yang akan datang, tentu kita semua ini. Maka ingatlah, mari kita sama-sama ingat ayat ini. Amal soleh dan beriman, maka Allah akan garansi dia dengan hayat yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses. Bagaimana mungkin kita misalnya ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kalau sholat subuhnya sering lewat, sering telat, bangun pagi jam 7, jam 6. Ketika kita ingin sukses, lakukanlah apa yang perlu dilakukan oleh orang sukses. Dan sebaliknya, di Quran surat Toha, surat ke-20, ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lupa akan tugasnya, lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan minimal yang wajib, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di sini Allah, jadi tadi kontradiksi. Hayatan thayyibah dengan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Bisa jadi seseorang tersebut memiliki harta yang banyak. Bisa jadi dia memiliki posisi karir struktural yang tinggi. Bisa jadi juga dia orang terkenal, tapi hatinya senantiasa merasa sempit. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Maka itulah masyarakat dhanka. Apalagi kalau kehidupannya literally juga sempit. Itu hadirin sekalian adalah pada konteks individu. Pada konteks keluarga, Ramadan juga mengajarkan kita untuk kita membina keluarga kita, mendidik keluarga kita, bersama-sama dengan keluarga kita untuk menuju jannah, menuju surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surat Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. 666. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, hingga akhir ayat. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita juga dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih berinteraksi dengan keluarga. Kita mungkin mengadakan tilawah bareng, tadarusan bareng dengan istri, dengan anak kita. Mungkin juga sebagian dari sholat sunnah kita kerjakan bersama. Dan juga buka puasa bersama, sahur bersama. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang perlu kita dawakan. Kita perlu kontinukan dalam kehidupan kita 11 bulan ke depan. Minimal ada waktu kita untuk mengingatkan diri dan keluarga kita bersama-sama. Misalnya pengajian pekanan. Pengajian pekanan keluarga kita. Bapak, ibu dan anaknya. Tidak usah lama, setengah jam cukup untuk memberikan nasihat-nasihat. Sehingga dari keluarga yang demikian, dari monomer yang kuat, dari asam amino yang kuat, dari peptida yang kuat, kemudian nanti akan membentuk masyarakat yang kuat. Inilah yang terjadi pada level 3, yakni level masyarakat. Ketika kebaikan sudah dominan di masyarakat, masing-masing individu peduli akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan. Kemudian juga masing-masing keluarga demikian, maka terwujudnya masyarakat yang penuh dengan kebaikan itu juga tinggal menunggu waktu. Ini sekali lagi dimulai dari level individu, keluarga, kemudian luas. Masih banyak di sekitar kita yang perlu sentuhan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa keluar dari tekanan hutang internasional, syarat kita bisa overlive, menjadi bangsa yang lebih maju, adalah salah satunya yang sering diomit, sering dineglected, adalah faktor keimanan. Jangan lupa bahwa segala sesuatunya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan dari sisi ikhtiar seoptimal mungkin, kita siapkan SDM bangsa kita melalui education yang baik, berkualitas. Kita siapkan ekonomi, sains, teknologi, dan berbagai sistem lainnya. Tapi jangan lupa, justru ini yang menjadi dasar adalah iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bagian terakhir, melalui transformasi tadi, baik pada level individu, keluarga, masyarakat, menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diajarkan kepada kita melalui proses transformasi, proses tarbiyah di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa bawa ada 11 bulan ke depan sampai insya Allah kita mendapatkan Ramadan berikutnya. Dan yang paling berat yang perlu kita perjuangkan adalah istiqomah. Bagaimana menjaga suasana Ramadan, suasana keimanan, ketakwaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala pada 11 bulan ke depan. Ini yang tidak mudah. Tapi ini harus kita perjuangkan. Lalu apa yang Allah janjikan
kepada orang-orang yang istiqomah. Di Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu tetap dalam pendirian, kemudian mereka itu istiqomah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan turun kepada mereka sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu itu takut dan jangan pula bersedih hati. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa takut itu merujuk pada sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kita khawatir, kita takut terhadap sesuatu yang belum kita lakukan, yang belum kita alami. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan juga jangan bersedih. Bersedih adalah terhadap sesuatu yang sudah kita lalui, sesuatu yang mungkin menjadi masa lalu kita. Bahkan malaikat menyampaikan bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Tidak mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Tapi ini merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan 11 bulan ke depan sampai kita kemudian mendapati Ramadan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah melimpahkan, memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk bisa kontinu dalam mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, dan juga dalam beramal soleh dalam kehidupan ini. Tak lupa juga mari kita sama-sama doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan bumi, baik itu yang di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Palestina, yang mungkin mereka tidak merasakan ketenangan atau kondisi Ramadan yang sangat kondusif seperti itu. Mari kita sama-sama doakan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, faftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin.
warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmi dhalimin wal kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytina mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.